Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya yang belakang ibu-ibu kurang kompak. Belum makan ya bu? Belum makan ya. Biar tambah semangat. Mohon salam di Duren Sawit. Bagaimana cakep ini? Cakep itu Bapak Ibu. Mohon salam di Duren Sawit. Di Duren Sawit rumahnya Bang Moji. Yang jawab salam saya doain banyak duit. Banyak duit bisa berangkat haji. Ya Rabbal alamin. Pohon salam, pohon pepaya. Cakep. Judul. Pohon salam, pohon pepaya. Cakep. Pohon pepaya di rumahnya Pak Darmawan. Cakep. Yang jawab salam saya doain jadi orang kaya. Amin. Jadi orang kaya yang dermawan. Amin. Ya Rabbal. Amin. Contoh sudah di padewan kita. Alhamdulillah. Ya. Itu merupakan berkah buat masjid Rombongan Jannah. Hadis taklimnya juga sama. Terakhir, mohon salam di rumahnya Pok Barkah. Kebetulan Pok Barkah jago silat. Yang jawab salam saya doain hidupnya berkah. Hidupnya berkah dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sya'bana syahran mu'azzama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula wahdahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami' Rawdatul Jannah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus akhina fillah al-mukarram Ustaz Bapak Haji Harimunah selaku Ketua DKM Masjid Jami Rawdatul Jannah, kita doain mudah-mudahan sehat bil afiat dan tentunya bisa istiqomah terus mengembangkan dakwah di lingkungan Masjid Rawdatul Jannah ini. Yang sama kita hormati Dewan kita, Bapak Dewan kita Mukarram Dr. Abdul Muhid Habib FPD. Kita doain juga beliau mudah-mudahan sehat walafiat, ilmunya bermanfaat buat kita semua, dan juga bisa amanah untuk mengemban daripada rakyatnya. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada malam ini, kita bisa berkumpul bersilaturahim. Jadi ba'da maghrib sudah baca surah Yasin 3 kali. Ditanya dasarnya dari mana, kagak ada. Kalau Bapak Ibu nanya ada nggak hadis yang menganjurkan baca Yasin malam nisfu Sya'ban, saya jawab kagak ada. Terus kenapa dipakai Ustaz? Kita ikut ijtihad ulama. Ulama-ulama sebelumnya itu anjurin baca Yasin. Dan Yasin ini adalah wasilah kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi surah Yasin al-ula biniyati al-amr, umurnya biar berkah, betul.
Bapak Ibu, umur berkah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wasilah baca Yasin. Yang kedua, kita minta rizki yang halal, yang thayyib. Tentunya rizki itu juga kita gunakan di jalan Allah. Dan yang ketiga, kita niatkan apa tadi? Minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada dalil umum tentang malam nisfu Sya'ban. Dalam surah Al-Hajj ayat 77. Kalau yang punya handphone silakan dibuka. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbahum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kalau ada kalimat amanu, itu artinya Allah memanggil khusus kepada hamba-hambanya yang di dalam hatinya memiliki kekuatan iman kepada Allah, memiliki keyakinan yang kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 77 ini? Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, irka'u wasjudu, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Ini simbol kita disuruh sholat. Itu pertama kali ibadah yang mendekati keimanan dan menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah. Yang pertama adalah kita disuruh jaga sholat. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, kita tinggalin sholat. Sebab orang yang tinggalin sholat adalah merupakan dosa besar. Bayangin itu Bapak Ibu ya. Sholat adalah ibadah yang luar biasa, yang beda dengan ibadah lainnya. Kalau sholat kita baik, maka amal ibadah yang lain menjadi baik. Tapi kalau sholat kita kadang-kadang sholat, kadang-kadang ibaratnya subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Betul nggak Bapak Ibu? Betul jawabannya. Makanya tadi Pak Dewan kita nyindir itu. Betul. Ya betul nggak Bapak Ibu? Masjid-masjid kita ini sudah diprediksi berapa abad yang lalu oleh Rasulullah. Nggak usah MUI, Rasulullah aja udah prediksi, betul nggak? Apa kata Rasulullah? Sayati ada umat di zamanun, akan datang suatu zaman terhadap umatku. Apa? La yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak akan tinggal, tidak akan tetap dalam Islam kecuali namanya aja. Jadi Islam tinggal namanya. Orang beragama Islam tapi tidak mencerminkan dia beragama Islam. Dia malu menggunakan pakaian-pakaian simbol daripada Islam, betul? Orang cadar di nyinyir, itu nyinyir. Padahal cadar itu simbol Islam, betul? Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Orang jenggotan disindir, padahal jenggot sunnah. Ada ulama besar, semakin panjang jenggot semakin bodoh. Nah, itu siapa yang ngomong? Ya ada sih ngomong ada itu. Ada. Jadi itu sunnah, nggak perlu kita hina, betul? Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bagi kita yang nggak bisa jenggotan, memang itu takdir kita. Ada orang jenggotnya selai, 2 helai, 3 helai. Hadirin hadirat rahimakumullah, la yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Tidak tetap daripada Al-Quran kecuali tinggal huruf-hurufnya.
Artinya apa? Orang banyak baca Quran bagus, yang hafal Quran banyak, tapi banyak bahkan sedikit yang mengamalkan Al-Quran. Dan tadi disindir oleh Pak Dewan kita, masajiduhum amirah harabun minal huda. Masjid-masjid dibangun bagus, betul betul. Masjid dibangun megah, bahkan miliaran rupiah, tapi harabun minal huda, sepi. Tahu sepi betul? Jamaahnya sepi. Diundang pengajian, yang datang dikit, betul Bapak Ibu. Tapi kalau ada makanan baru banyak yang datang. Makanya mesti setiap pengajian Pak Dewan harus ada makanan itu. Apalagi nasi kebuli Pak Bambang. Ini saya bukan promosi, bukan ini, barangkali dapat persenan. Bapak Ibu hadir rahimakumullah. Kembali lagi, dari malam nisfu Sya'ban ini, jamaah rahimakumullah, warka'u wasjudu, kita disuruh perbanyak sholat, termasuk sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Jamaah rahimakumullah tanya, Ustaz, apakah ada sholat nisfu Sya'ban? Saya jawab tidak ada. Yang ada anjuran sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau Bapak Ibu mau sholat, silakan sholat tasbih, silakan sholat tahajud, gitu. Di rumah itu udah di rumah sama aja. Silakan sholat hajat dan lain sebagainya. Kemudian wa'budu rabbahum, dan kita disuruh beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu artinya bahwa kita disuruh, tentunya dalam kondisi apapun, dalam segala hal apapun, kita disuruh niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara ibadah itu kan dibagi dua Bapak Ibu. Ada ibadah yang menitik beratkan kepada hubungan kita kepada Allah, yaitu ibadah mahdhah. Contohnya apa? Sholat. Ini sholat ini langsung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah ghairu mahdhah yang hubungannya hablum minan nas. Makanya orang ibadah nggak mesti di masjid aja. Dimanapun kita berada bisa kita niatkan ibadah. Bahkan ada satu syair kasidah, ya, orang yang beriman itu di mana-mana ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Betul tak Bapak Ibu? Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Orang yang beriman pasti semuanya bernilai ibadah. Bapak Ibu hadir rahimakumullah. Kemudian di sini kita fokus. Wa'budu rabbahum waf'alul khair, dan lakukanlah kebaikan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini dasar dalil umum kita disuruh kumpul di malam nisfu Sya'ban. Kalau mau tanya dasar hadisnya, ada hadis yang cukup panjang. Bapak Ibu bisa direkam, bisa ditulis, bisa dihafal. Di dalam kitab Durratun Nasihin. Bapak Ibu pernah dengar kitab Durratun Nasihin? Ada yang pernah, ada yang belum. Yang sudah pernah mondok pasti pernah dengar di kitab. Itu kitab Durratun Nasihin dikarang oleh ulama besar yang bernama Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khabali. Di dalam kitab Durratun Nasihin, pengarangnya mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting Bapak Ibu buat kita yang duduk-duduk malam Minggu Sya'ban ini. Ini dasarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul bersabda, apa kata baginda Nabi? Atani Jibril alaihi salam lailatan nisfi min Sya'ban. Kata baginda Nabi, malam nisfu Sya'ban itu didatangi malaikat Jibril. Siapa yang didatangi?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam lailatan nisfi min Sya'ban. Jibril telah mendatangiku pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apa? Hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini malam, berarti malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril merintahin Nabi Muhammad. Apa perintahnya malaikat Jibril? Ini dasarnya. Faqum, wahai Nabi Muhammad, malam nisfu Sya'ban ini dibuka pintu langit, dibuka pintu-pintu rahmat, maka disuruh disuruh ihya. Apa ihya? Disuruh menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Betul Bapak Ibu? Ini kita duduk di sini hidupin apa matiin? Ini hidupin kita ini. Hidupin malam nisfu Sya'ban ini umum. Silahkan banyak-banyak baca Al-Quran. Surah Yasin Quran bukan? Surah Yasin Al-Quran bukan? Makanya surah Yasin ini gak apa-apa kita baca. Ada dasarnya tuh hadis. Silakan banyak-banyak baca sholawat. Sebab di bulan Sya'ban ini adalah perintah. Turunnya ayat pertama perintah bersolawat ada di bulan Sya'ban. Al-Ahzab ayat 56. Betul nggak Bapak Ibu? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi malam Nisfu Sya'ban ini Bapak Ibu banyak-banyakin ibadah. Betul? Ibadah apa aja? Baca Quran ibadah, iktikaf ibadah, zikir ibadah, banyakin sholawat ibadah. Betul Bapak Ibu? Ini kita thalabul ilmi ini luar biasa. Ini duduk-duduk kita ini kata baginda Nabi, raudhatun min riyadil jannah. Ini adalah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rugi bagi jamaah hadirin hadirat kalau ada undangan pengajian kagak datang. Nah kadang undangan pengajian itu yang datang dikit. Kadang-kadang ustadznya duluan yang datang. Jamaahnya 411. Betul Bapak Ibu? Hadirin hadirat rahimakumullah. Tuh pertama tuh malam nisfu Sya'ban disuruh kita hidupin malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah, banyakin sedekah. Ya, itu ibadah juga. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan kalimatnya apa? Faqum wasalli ya Muhammad, sholatlah. Maksudnya apa? Pada malam nisfu Sya'ban Nabi Muhammad diperintahin malaikat Jibril untuk memperbanyak sholat sunnah. Makanya nih dari sini silahkan ya di rumah sholat tasbih, di rumah sholat hajat, di rumah sholat sunnah yang lainnya, sholat dan lain sebagainya. Tadi bagus juga pada maghrib kita sholat sunnah ba'diyah, lanjut sholat sunnah awabin. Bapak Ibu pernah dengar sholat sunnah awabin? Sholat sunnah awabin itu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat ba'diyah maghrib. Dan itu adalah sholatnya Nabi Ayyub alaihissalam. Awabin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan lagi. Warfa' ra'saka wa yadayka ila samai, dan angkatlah kepalamu Rasul, angkatlah tanganmu Rasul ila samai, kemana? Ke langit. Ada yang nanya, emang Allah ada di langit? Bukannya Allah ada di langit. Kita kalau doa begini, betul?
menghadap ke langit bukan berarti Allah ada di langit. Kiblat doa ila sama, kiblatnya doa ke langit. Kiblat sholat ila Ka'bah, kiblatnya sholat ke Ka'bah. Tapi kita tidak punya keyakinan bahwa Allah ada di langit, betul Bapak Ibu? Sebab kalau kita punya keyakinan Allah ada di langit, kita meyakini bahwa Allah sama dengan makhluk. Ya, Bapak Ibu, ini agak-agak tasawuf dikit nih. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faqultu ya Jibril ma hadhihi lailah. Sungguh takjub Nabi Muhammad. Kenapa Nabi diperintahin pada malam nisfu Sya'ban itu? Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ma hadhihi lailah, malam apa ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Nah, ini yang penting. Ini yang penting deh. Pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala membuka 300 pintu rahmah tuh. Sekarang begini pertanyaan, satu rahmah aja luar biasa. Ini 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah pada malam ini nih. Fayaghfirullahu li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Kemudian Allah ampuni semua hamba-hambanya kecuali, ini yang harus kita bahas Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita ini. Ya, ini dengerin. Allah ampuni semua hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dengan pengampunan yang luar biasa kecuali 10 orang ini. Dengerin. 10 orang. Berapa? 10. Dengerin. Yang pertama yang tidak diampuni oleh Allah, musyrik. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang yakin ada Tuhan selain Allah, dia yakin ada Trinitas. Tahu Trinitas? 3 Tuhan. Ada yang yakin ada kekuatan selain kekuatan Allah. Dia menyembah Lata Uzza, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah pokoknya yang disembah selain Allah. Orang yang seperti itu tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah. Yuk, baru 1. 2. Ausahiran, tukang sihir, peramal. Tahu peramal? Tahu Bu? Iya, dia meramal. Wah, masa depan kamu begini. Oh, kamu nggak cocok di air karena usia. Betul nggak? Kamu nggak cocok kerja di air. Kamu nggak cocok kerja di listrik. Oh, kayak yang tahu aja. Betul nggak? Padahal itu urusan Allah Subhanahu. Ya, padahal sahir, tukang sihir. Yang ketiga, ya, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kahin, dukun. Perdukunan yang masih ke dukun, ya, minta nomor. Nah, itu, ya, yang mana memang semua tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting lagi, musyahid. Nih, kadang-kadang orang mengucapinnya salah. Pakai H, jangan pakai H. Musyahid pakai H. Ya, pakai H. Pakai apa? Nah, musyahid. Orang yang di dalam hatinya punya kebencian, kedengkian. Nah, jadi penyakit hati. Nah, betul nggak? Dia dikit-dikit kayak nggak suka sama orang. Musyahid ini. Maksudnya apa? Kalau saya punya SMS dah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dengki, betul? Betul Bapak Ibu? Betul. Ya, kalau saya bahasanya begini. Tetangga beli Avanza, hatinya jadi susah. Tetangga beli Yaris, hatinya teriris-iris. Tetangga beli Fortuner, kepala pusing muter-muter. Tetangga beli Pajero, badan sakit turun beron. Itu orang SMS tuh. Betul gak?
gelisah. Iya betul lah Bapak Ibu. Jadi dia nggak senang melihat orang lain dapat nikmat, betul. Nggak diampuni oleh Allah, makanya SMS-nya diganti Bapak Ibu. Ini saya pesan sama Bapak Ibu nih, jangan susah melihat orang senang, jangan senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Kalau tetangga senang kita ikut senang, betul. Tetangga susah kita bantuin dia, bukan diketawain. Nah itu penyakit hati tuh. Orang yang malam nisfu Sya'ban masih punya dengki, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan jamaah MRJ ini semua hati bersih. Ya Robbal. Amin. Udah berapa tadi tuh? Udah berapa? Musyrik tadi gitu ya. Kemudian sahir, mendukun, kemudian orang yang benci. Ya musyrik 4. Kemudian yang kelima, mudmina khamrin. Orang yang senang mabuk, minum khamar. Betul? Narkoba, bir, miras, iya, hati-hati itu, minum-minuman keras, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keenam, musirran ala zina, orang yang senang zina, selingkuh. Bapak Ibu saya mau sedikit sampaikan, hati-hati tentang zina. Zina itu ada yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, ada juga yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Itu hukumannya beda. Lebih berat mana Ustaz? Lebih berat zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hati-hati. Yaitu tadi terajam. Kalau orang yang belum menikah dia berzina, dijilid atau dijilid Bapak Ibu? Bukan fotokopi, bukan. Jilid itu maksudnya dicambuk. Mi'ata jaldah, 100 jilid. Kadang-kadang ada yang sampai mati karena gak kuat dengan cambukan tersebut. Tapi orang yang sudah menikah dia berzina, itu dihukum rajam. Apa itu hukum rajam? Dipendam setengah badan. Dipendam setengah badan, disisain kepalanya, ditikuk pakai batu sampai mati. Itu rajam. Itu orang yang selingkuh sudah nikah. Hati-hati Bapak Ibu. Lah bagaimana itu diterapkan di Indonesia itu? Selingkuh nikah itu maksudnya nikah lagi gitu ya. Ya, jamaah rahimakumullah. Hati-hati. Ya, jadi orang yang senang selingkuh, yang senang main perempuan, begitu perempuan main laki, ada ya? Perempuan main laki ada? Bu. Ya, nah itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi lanjut, udah berapa tuh? 6. Lanjut lagi yang ke-7. Au akilar riba, orang yang makan harta riba. Nah, hati-hati. Orang yang makan harta riba, yang mendukung tentang riba, yang marketing riba. Ada marketing riba? Oh banyak. Ya banyak kan pokoknya dah. Ya, marketing riba itu juga termasuk tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Minggu Sya'ban ini. Kemudian berikutnya wa'aqal walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya, enggak akan diampuni oleh Allah. Mumpung malam Minggu Sya'ban, minta ampun, minta maaf sama orang tua. Ya, orang tua itu kalau kata Nabi itu seperti Nabi kepada umat. Itu doanya mustajab. Makanya kalau kita jadi anak mau ngapa-ngapain minta restu orang tua, itu doanya luar biasa itu. Ini kadang-kadang kita pulang kerja ada orang tua main nyelonong aja, tahu nyelonong aja. Kagak dicium minta orang tua. Emang kurang ada memang anak sekarang, betul lah. Nah, anak sekarang. Kemudian jamaah rahimakumullah, udah berapa tuh? 8. Yang ke-9, nah ini awal an-namam dari kata naim, naum. As-salatu khairun minan naum. An-naum artinya
tidur. An-namam tukang tidur. Orang yang malam nisfu Sya'ban ini tidurnya lebih banyak daripada ibadahnya, tidak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati. Makanya habis ba'da isya ini tidurnya jangan lama. Bangun lagi ntar. Ya, sholat tasbih, sholat tahajud. Ya, an-namam. Ya, an-namam itu tukang tidur. Ya, tidurnya banyak daripada ibadahnya. Apalagi besok bulan Ramadan, ya. Dia ambil dasarnya apa? Naum shaim ibadah. Tidurnya orang puasa, itu hadis palsu itu. Hadis apa? Maudhu, palsu. Artinya orang kalau mau ibadah tuh tidur aja. Ya, habis sahur dia tidur, kagak sholat subuh, kagak sholat zuhur, enggak sholat asar, bangun-bangun buka puasa. Ini apa namanya? Sia-sia puasanya. Orang yang puasa nggak sholat, puasanya sia-sia. Dia jamaah. Yang terakhir, ini yang paling penting, awqatimur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Biasanya qati' rahim itu cuma gara-gara warisan. Biasanya ada kakak, adik, kakak punya adik 5 atau 4, warisan dipecah tapi gak adil seumpama. Ya, itu kadang-kadang menjadi pemecah silaturahim. Mudah-mudahan kita terbebas dari 10 golongan yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban ini. Rasulullah nangis, Bapak Ibu. Ini belum selesai hadisnya. Kata Rasulullah, "Fakharajan Nabiyyu alaihi salatu wassalam fa shalla wa baka fi sujudihi wa huwa yaqul, Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik." Al-hadis. Itu Nabi, Bapak Ibu. Itu kan tadi hadis tuh. Betul gak? Itu Nabi dengerin 10 itu nangis. Rasulullah keluar, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dalam sujudnya, fi sujudih, wa baka fi sujudih. Apa wa baka? Nangis. Wa baka nangis. Fi sujudi, di dalam sujudnya Rasulullah, karena takut umatnya ada 10 itu, betul gak? Jangan sampai ada umatku masuk ke 10 tadi, tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Rasulullah punya doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, berlindung kepadamu, min iqabik, dari azabmu, dari siksamu, wa a'udzubika min sakhatik, dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu, amarahmu. Makanya besok bulan Ramadan kita suruh doakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu boleh dibaca sakhatika, boleh dibaca suhtika. Enggak usah berantem dengan itu, biarin urusan ustaz yang paham bahasa Arab itu. Allahumma inni a'udzubika min nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika, boleh, suhtika boleh, artinya sama. Ya, Bapak Ibu rahimahumullah. Yang terakhir, udah setengah 10, Bapak Ibu udah pada resah. Ya, ini udah pada resah. Oh, jam 9. Ya kayak gitu. Iya, jam 9 Bu. Ya, lanjut apa? Udah Bu? Udah katanya. Udah, kalau ibu-ibu ya. Saya emang ikutin ibu aja dah. The power of mama. Baik, terakhir. Ya, pada malam nisfu Sya'ban ini kita disuruh selain memperbanyak istighfar, selain kita disuruh perbanyak ibadah, perbanyak sholat sunnah, disuruh perbanyak berdoa. Bapak Ibu, malam nisfu Sya'ban banyakin doa apa? Minta aja semuanya udah sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Apa hadisnya? Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir, bahwasanya ada 5 malam yang kalau kita doa pasti dijawab. Ingatin Bapak Ibu, ada 5 malam kalau kita doa pasti dijawab oleh Allah. Kata baginda tadi begini bunyinya, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang mana kalau kita berdoa di dalam malam-malam tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab, udah melewat kemarin, betul?
Kemarin di bulan Rajab ada peristiwa luar biasa, Isra dan Mi'raj. Betul. Di bulan Sya'ban ini juga malam ini, malam nisfu Sya'ban. Bahkan kata Imam Atha bin Yasar bahwa malam yang luar biasa setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Berarti tingkatan malam nisfu Sya'ban setelah malam Lailatul Qadar, yang mana kalau kita ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun Bu? Bapak Ibu, 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Kalau kita ibadah malam Lailatul Qadar seperti kita ibadah 83 tahun 4 bulan. Sekarang usia kita berapa? 60, belum 83 loh. Iya. Itu orang yang dapat malam Lailatul Qadar, luar biasa. Seperti ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. 2. Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam yang tidak akan ditolak doa kita. Malam pertama Rajab, dan yang kedua malam nisfu. Ini doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Lailatul Jumu'ah. Ini juga malam Jumu'ah juga. Malam Jum'ah iya, malam nisfu Sya'ban juga iya. Kemudian yang keempat Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, malam takbiran. Besok nih, ya, pas Ramadan habis itu malam tanggal 1 Syawal, dan Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Itulah 5 malam yang tidak akan ditolak doa-doa kita kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pesan terakhir Rasulullah sampaikan, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban tidak akan mati hatinya. Bapak Ibu, ini pesannya singkat tapi padat. Tidak mati hati itu maksudnya apa? Dia hatinya terus hidup. Kalau hati mati, dapat nasihat baik tidak akan diterima, betul? Tapi kalau hatinya hidup, orang kasih kritikan yang baik dia akan terima, betul? Maka orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, insyaallah dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang hatinya tidak mati ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, dia bergetar hatinya, ayat-ayat ta'ala, dan bertambah keimanannya kepada Allah. Orang yang dengar Quran biasa aja perlu dipertanyakan, apakah hatinya sudah mati atau belum? Orang yang dikritik baik tapi gak mau, justru marah. Ada yang begitu Bapak Ibu? Dikritik marah, ada? Dikritik marah. Dan kalau kritikan baik itu kita terima. Makasih Pak sudah ingetin saya. Apalagi mohon maaf sekarang soalnya orang sholat pakai baju adiknya. Tahu maksudnya? Saking pendeknya kalau lagi sujud kelihatan celengannya. Betul? Yang belakang melihat lagi tuh. Maka bagaimana secara fikih yang belakang yang melihat wajib ngingetin makmum yang depannya bahwa Pak, Bapak sholatnya nggak sah. Betul? Kenapa? Karena Bapak kebuka auratnya. Udah diingetin malah marah. Terserah gua begitu. Ya makanya Bapak Ibu, itu banyak kejadian orang yang ketika sujud kelihatan auratnya. Hati-hati, makanya kalau di sholat itu pakai pakaian yang panjang. Ya, jangan pendek-pendek. Ya, pakaian yang panjang. Jangan pendek, biar gak terbuka aurat. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Baik, jamaah rahimakumullah, untuk melengkapi daripada pertemuan kita agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita bahas mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang malam Sya'ban ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي فلك الحمد لله مولانا يا معبود الله
فسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya, terlebihnya mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.